Terus Dan Bu, narasumber sudah datang. boleh ya Bu ya, dimulai saja ya Bu ya. Ya, saya kira supaya bisa banyak pertanyaan nanti ya, Siap. yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Ini Oke. Bu Ning Anhar, Wakil Ketua kita juga sudah tiba. Bu Ning, selamat pagi. Wakil Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Dan silakan Bu. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Ibu Linda dan semuanya. Sebelum kita mulai, demi kelancaran acara, mari kita sepakat untuk tidak melakukan unmute atau membuka speaker ketika ada yang berbicara. Akan ada giliran bagi yang mengajukan pertanyaan dari chatbox, Instagram Live, dan juga yang bertanya langsung ke narasumber atau raise hand. Di sana ada tim kami, Pak Anton dan Mbak Endang, tim teknis dan administrasi, yang dengan senang hati akan siap membantu kelancaran webinar melalui aplikasi Zoom ini. Baik, kita mulai ya Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat sahabat YKPI. Selamat datang di seri 9 webinar kanker payudara. Hari ini Jumat 14 Agustus 2000. Saya Eni, survivor kanker payudara yang tergabung di Pilar Relawan Pendamping Pasien YKPI, akan membantu webinar bertema ketahanan mental pasien dan penyintas kanker payudara di masa pandemi COVID-19. Bersama narasumber kami, psikolog Ibu Nelly Hursepuni, Magister Psikologis. Kepada sahabat YKPI, untuk mengawali webinar seri ke-9, kita sambut Ketua dan pendiri yang juga host serial webinar YKPI, Ibu Linda Agung Gumelar. Kepada Ibu Linda, mohon kesediaannya untuk sekaligus membuka webinar hari ini. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama tentu kita tidak pernah berhenti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan lindungannya kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan serial webinar ke-9 dari YKPI. Kami tentu ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nelly Hursepuni. Beliau adalah psikolog dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan terima kasih Ibu karena di tengah-tengah kesibukan Ibu masih menyempatkan untuk menerima permohonan kami agar bisa berbagi di dalam acara kita hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah peserta yang mendaftar melalui administrasi kami sampai dengan tadi pagi itu ada 275 orang peserta. Tetapi juga ada peserta yang hanya mendaftar 1 orang, sisanya mereka dengan live streaming. Jadi saya sangat berbahagia karena yang hadir pasti lebih dari 300 orang. Bapak Ibu peserta pertemuan hari ini, penghargaan kepada ibu-ibu semua yang bisa hadir dan Bapak, karena ini berarti bahwa harapan dan tujuan YKPI untuk melakukan program sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air, bahkan kepada sahabat-sahabat YKPI yang berada di luar negeri, bisa kita wujudkan bersama. Semoga ya upaya untuk tetap beraktivitas, sekaligus menambah pengetahuan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sangat membatasi ruang gerak kita, kegiatan-kegiatan YKPI secara virtual ini ada manfaatnya. Ibu-ibu dan Bapak yang saya sayangi, seperti diketahui bahwa bagi seorang pasien, penyakit apapun itu, apalagi secara khusus untuk pasien kanker, selain upaya cure atau pengobatan secara medis melalui tenaga kesehatan atau dokter yang sesuai dengan kompetensinya, juga sangat ditentukan oleh ketahanan mental pasien itu sendiri. Pada seri ke-8 yang lalu, kita sudah mendapat pencerahan tentang trik-trik untuk mempersiapkan diri menuju proses penyembuhan melalui smart healing. Maka pada hari ini, Ibu Nelly sebagai seorang psikolog akan berbagi kepada kita bagaimana seharusnya membentuk ketahanan mental si pasien yang pasti akan sangat berpengaruh pada upaya berhasilnya proses pengobatan.
Saya di sini senang ada beberapa teman-teman, cukup banyak teman-teman penyintas kanker payudara, termasuk juga Bu Eni, moderator kita. Kami adalah penyintas kanker payudara, termasuk saya. Kami mengalami masa-masa sulit pada saat didiagnosa kanker payudara. Semangat kami sempat turun. Semangat kami kadang-kadang sampai di titik nadir karena banyak kekhawatiran-kekhawatiran dan tidak percaya diri karena adanya diagnosa kanker payudara itu. Tetapi kemudian dengan motivasi yang kuat, kami mencoba bangkit, tetap semangat, dan mengedepankan upaya ketahanan mental. Karena kami sayang dengan keluarga kami ingin bersama dengan suami dan anak-anak kami, dan kami juga ingin berbagi apabila kami sehat, diizinkan Allah, untuk berbagi kepada orang lain, supaya jangan lagi ada banyak yang terlambat untuk deteksi dini kanker payudara. Oleh karena itu, ketahanan mental supaya bisa mengatasi hal-hal kesedihan dan keterpurukan itu sangat diperlukan, sehingga akan berpengaruh pada proses pengobatan secara medis yang dilakukan oleh dokter terkait. Ada yang kena stadium kanker payudara di stadium 2 ataupun 1, 2B, tetapi karena dia sangat terpuruk, dia bisa lebih kanker payudara dengan stadiumnya naik. Tetapi ada yang karena dia sangat kuat mentalnya, dia termotivasi, dia bisa menjaga kondisi kesehatannya lebih baik lagi. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nelly. Ibu-ibu dan Bapak yang kami sayangi, dalam upaya yang nanti menjadi yang kami lakukan dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Maka, seperti diketahui, YKPI sejak tanggal 17 Juli 2020 mengadakan kampanye YKPI Peduli melalui Instagram YKPI di @YKPI_Pitaping yang intinya agar masyarakat dalam aktivitas sehari-hari tetap menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Alhamdulillah, kampanye tersebut memperoleh respons yang cukup baik, bukan saja dari para penyintas kanker payudara, tetapi juga dari sahabat YKPI di dalam dan luar negeri, dan juga dari para selebriti di Indonesia. Mewakili YKPI, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Perlu disampaikan pula bahwa kampanye YKPI Peduli yang semula direncanakan dalam rentang waktu dari tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Juli 2020, namun karena banyaknya partisipasi yang masuk, sehingga kampanye ini kami perpanjang sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020, hari ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan webinar YKPI seri 9 hari ini, tanggal 14 Agustus 2020, Ibu-ibu bisa lihat ini gambar-gambar dari teman-teman yang telah ikut berpartisipasi mengisi Instagram kita dalam kampanye YKPI Peduli. Saya dan teman-teman pengurus YKPI mengucapkan terima kasih banyak, dan kami juga menyatakan secara resmi bahwa kampanye YKPI Peduli pada hari ini tanggal 14 Agustus 2020 kami tutup. Semoga apa yang kita lakukan secara spontan dan ikhlas ini akan membantu menyadarkan banyak orang bahwa untuk sama-sama bertanggung jawab menekan pandemi COVID-19 dengan cara gunakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum menutup sambutan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada mitra kami Rumah Sakit Kanker Darmais, tentu juga kepada PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah yang mendukung kegiatan webinar seri 9 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan demikian secara resmi, serial webinar ketahanan mental pasien dan penyintas kanker payudara di era pandemi COVID-19 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bu Eni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Kini saatnya kita menuju ke Ibu Nelly Hursepuni, Magister Psikologi. Beliau adalah psikologis yang juga salah satu pengurus YKPI
bidang penelitian ilmiah dan medis. Baik, Bu Nelly, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu. Maaf Ibu, di-unmute Bu speakernya. Ya. Terima kasih Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali pagi ini untuk bisa membantu untuk membagikan tentang bagaimana kita bisa memiliki ketahanan mental, terutama bagi pasien maupun penyintas kanker payudara di era pandemi COVID-19 ini. Ya, saya akan mungkin memaparkan. Ya. Ya, pandemi COVID-19 belum sampai saat ini belum mereda ya, Bapak Ibu sekalian, dan membuat begitu banyak orang mengalami situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan. Hal ini akan memberi dampak tentunya, dampak tersendiri pada setiap orang, terutama juga pada pasien maupun penyintas kanker payudara. Nah, berbagai cara orang bisa menyikapi akan kondisi yang sedang terjadi saat ini, namun kita tahu kita pasti mengalami stres. Kita mungkin mengalami kondisi yang sangat cemas, kemudian takut seperti itu, dan mungkin saja bahkan sampai beberapa orang mengalami keterpurukan. Namun tidak sedikit, nah saya katakan mungkin stressingnya tidak sedikit yang mampu untuk bangkit kembali dari situasi ini dan tetap bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, kita lihat di sini ada beberapa isu atau beberapa hal yang bisa terjadi, apalagi ketika kita sudah menjalani kurang lebih 4,5 bulan atau lebih ya daripada waktu yang ada, bahwa ketakutan itu tertular karena kondisi sistem imun yang mungkin saja mudah atau rentan tertular atau rentan terinfeksi akibat COVID-19, itu membuat begitu banyak, terutama pasien maupun penyintas kanker payudara, dan kita semua mengalami ketakutan. Dan juga beberapa waktu ini kita juga tahu mungkin di awal-awal sekitar bulan Maret atau April, itu juga sulit ya mengakses untuk rumah sakit, karena ada beberapa layanan atau tindakan medis itu juga ditunda seperti itu, karena memang kita menyadari bahwa dengan physical distancing yang memang membatasi ruang gerak daripada pasien ke rumah sakit maupun kami juga seperti itu ya. Sedangkan kami juga sebagai karyawan juga memang kami juga kadang juga harus dibatasi. Nah, itu pun memang membuat akses untuk rumah sakit rujukan maupun rumah sakit lainnya juga mengalami hambatan. Dan selain itu juga memang saat ini Rumah Sakit Darmais sendiri sebagai rumah sakit yang tadinya hanya memang membantu untuk pasien-pasien yang suspek atau mungkin ada kecenderungan bisa memang mengalami COVID ya, terpapar COVID, tapi sekarang sudah menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID. Jadi kami juga memang akhirnya itu membatasi juga ya untuk tempat tidur bagi pasien-pasien, karena ruang anyelir di anyelir 1 itu menjadi ruang untuk kita melayani atau mengobati pasien-pasien kanker dengan COVID-19. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa sampai saat ini kita masih belum tahu kapan selesainya COVID ini. Jadi ini membuat kita was-was, kita cemas, kita juga kadang-kadang mungkin bertanya-tanya ini sampai kapan ujungnya. Ini yang membuat ancaman ini menjadi belum selesai. Maaf Ibu Nelly, maaf saya izin potong sebentar untuk screen-nya bisa tolong diperbesar ya Bu ya? Oh baik-baik. Full, dibuat full. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya. Ya. Sudah ya? Ya, maaf. Ya. Ya, kemudian juga memang akhirnya juga memang permasalahan ekonomi dan berbagai hal yang juga membuat begitu banyak ya orang, bukan saja pasien maupun penyintas kanker payudara, tetapi kita semua juga ada keterbatasan juga masalah berkaitan dengan ekonomi. Itu juga menjadi sesuatu yang akhirnya membuat seseorang ataupun banyak orang mengalami kondisi yang juga terpuruk. Karena mungkin saja ada beberapa daripada suami atau istrinya harus di PHK, padahal mungkin suami yang memang di PHK, istrinya masih harus berobat ke rumah sakit. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal. Belum lagi ada beberapa
alat-alat ataupun juga pemakaian-pemakaian seperti brace dan lain sebagainya yang hanya sebagian berapa persen ditanggung oleh BPJS, sementara sisanya harus ditanggung oleh pasien. Tapi pasien sendiri untuk makan sehari-hari aja susah. Jadi karena suaminya tidak lagi bekerja, tidak berpenghasilan. Jadi masalah ekonomi juga menjadi satu hal yang juga mencuat pada hari-hari ini. Dan kemudian secara psikologis banyak sekali dari pasien-pasien yang mungkin juga merasa adanya kondisi yang bosan di rumah. Karena memang keterbatasan tadi ya, jarak yang membatasi sehingga banyak sekali yang merasa bosan. Atau ada beberapa juga karena biasanya ngumpul-ngumpul, biasa ketemu dengan teman-teman, begitu ya. Kemudian saat ini harus lebih banyak ada di rumah. Atau memang kalau ketemu pun melalui virtual. Ini juga tidak sedikit yang mengalami kesepian, mengalami sepertinya sendiri begitu, dan merasa terisolasi atau merasa tetap ada di rumah dan terpenjara seperti itu. Baik, nah kita lihat bahwa ada berbagai dari hal-hal itu tersebut banyak sekali problematika yang dihadapi oleh pasien maupun penyintas. Karena tadi satu berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang memang bisa saja menurun, dan apalagi kalau seperti itu karena stres ya, karena ketidakpastian COVID ini sampai kapan. Nah ini juga memang mengakibatkan atau mempengaruhi kondisi fisik dari pasien ataupun dari kita yang sakit. Nah kemudian kita juga mengalami bagaimana dengan kondisi-kondisi itu yang mempengaruhi psikis kita. Dari psikis mempengaruhi ke fisik kita. Jadi vegetative symptoms atau gejala-gejala vegetatif atau simptom-simptom vegetatif itu bisa saja muncul karena ketegangan otot kita, karena tadi stres, karena kita ada ketakutan. Kemudian kita juga lelah menghadapi sampai kapan sih tidak ada kepastian COVID ini. Kemudian juga ada nyeri, kemudian sakit kepala. Nah ini semua bisa menimbulkan orang sulit tidur, atau beberapa orang juga mengalami gangguan dalam pola makannya, tidak nafsu makan, ataupun memang makan juga tetapi tidak seperti biasanya. Nah, kemudian hal-hal lain juga karena memang mudah sekali kita jadi gelisah karena faktor stres tadi atau faktor ketidakpastian tadi membuat kita gelisah, membuat kita kadang-kala itu orang yang seringkali mondar-mandir, ada kecemasan seperti itu. Dan kita bisa melihat beberapa orang mungkin yang tanpa disadari, kok tiba-tiba kalau ada pemicu sedikit dia kayak gigit-gigit kuku gitu. Nah itu juga salah satu juga memang yang berakibat dari apa yang sedang kita alami bersama. Nah kemudian yang paling banyak dikeluhkan adalah pasien merasa bahwa dia menjadi beban bagi orang lain. Nah ini juga yang memang dihadapi oleh berbagai pasien. Dalam keseharian yang saya temui di Rumah Sakit Kanker Darmais, ini juga rata-rata pasien bisa mengalami hal seperti ini. Karena mungkin yang biasanya pasien begitu aktif, apalagi yang bekerja, kemudian dia harus terdiagnosis kanker payudara, kemudian menjalankan serangkaian pengobatan atau treatment, dan efek daripada treatment itu sendiri membuat sepertinya ada keterbatasan secara fisik untuk beraktivitas. Nah, hal-hal seperti ini yang biasanya dia lakukan sendiri, dia lakukan semua dengan cara dia, tapi tiba-tiba yaitu tadi, ada saatnya di mana dia harus dibantu karena keterbatasan gerak begitu, dibantu mungkin oleh suaminya, mungkin oleh kakaknya, mungkin oleh ibunya dan sebagainya. Nah, ini yang membuat dia merasa ada sesuatu yang merasa bahwa saya kok jadi seperti ini ya. Saya kok jadi sepertinya jadi sangat membebani orang lain ya. Padahal selama ini kan saya bisa kerjakan semua sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi satu problematika yang dihadapi sehingga mentalnya juga jadi tergerus seperti itu ya. Kemudian ada beberapa juga memang problem menilai diri negatif, melihat terus kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri dia, sehingga pandemi COVID ini juga memang akhirnya membuat seorang pasien ataupun kita gitu ya, kita sebagai orang mungkin yang sehat juga selalu melihat hal-hal yang kurang dalam diri kita, sehingga ini juga membuat jadinya juga mental kita juga mengalami satu kondisi yang bermasalah. Nah, kemudian ada beberapa juga yang memang kita lihat menarik diri karena tadi ya distancing jarak yang memang kita fisik distancing yang membuat kita juga terbatas atau kita sepertinya tidak bisa lagi bergerak untuk ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang biasanya mungkin kita melakukan meditasi bareng, melakukan olahraga bersama-sama, mungkin juga ada yang senam bersama-sama atau mungkin ada juga support group. Nah, ini semua sekarang dilakukan secara virtual, secara jarak jauh. Nah, ini juga akhirnya lebih baik di rumah aja, lebih baik nggak usah lakukan apa-apa, seperti itu.
Nah, ini semua akhirnya menimbulkan ada feeling guilty, ada perasaan-perasaan bersalah, ada perasaan rasanya saya kok nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, sampai kepada juga bisa mencapai depresi. Nah, hal-hal inilah menjadi masalah yang kita hadapi dan kita perlu sekali untuk bisa memiliki satu ketahanan mental. Seperti apa? Sebenarnya setiap kita memiliki itu. Nah, apa sih sebenarnya ketahanan mental itu? Nah, ketahanan mental adalah, kita lihat di sini bahwa berasal dari kata Latin resilio, yang artinya to jump back, melompat kembali, atau dalam bahasa Inggris resilience ya. Jadi daya pegas atau daya lentur. Mungkin saya lebih senang memakai kata daya lentur. Daya lentur itu berarti kita punya fleksibilitas. Kita punya cara untuk meliuk-liuk seperti itu kira-kira. Lentur seperti itu. Jadi ikut kemana dan itu bisa seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa orang dapat bangkit kembali, bisa bounce back, tapi ada juga yang bisa ambruk atau crumble. Saya mungkin sedikit bisa menyampaikan tentang sedikit testimoni. Bulan Maret yang lalu, suami saya itu adalah seorang penyintas COVID-19, bulan Maret. Jadi dia alumni dari COVID-19, dia terkonfirmasi di bulan Maret, dan bagaimana memang mental kami berdua, terutama dia, dan saya juga sebenarnya, itu kayak naik turun, kayak roller coasters gitu ya, seperti itu. Ini sangat sulit sekali saya hadapi, karena saya harus memang melihat situasi itu sebagai apakah saya bounce back atau saya crumble. Di situ. Saya mau bounce back atau saya crumble. Kalau saya crumble, saya ambruk, bagaimana suami saya? Berarti sama-sama nih. Ya, walaupun dia seorang psikiater, Bapak Ibu sekalian, tetapi tetap aja ketika menghadapi COVID-19 itu bagikan momok. Jadi, ya dia juga mengalami bagaimana yang namanya mimpi buruk, bagaimana ketakutan menghadapi ini sampai bagaimana, apakah penyakit saya ini semakin akan tambah parah, ataukah bagaimana. Itu semua ada di benaknya, ada di pikirannya. Belum lagi dengan sakit semua badan, otot-ototnya sakit semua, kemudian juga demam, ada diare dan sebagainya. Ini membuat seseorang yang mengalami terpapar COVID-19 ini tidak nyaman, sangat tidak enak. Nah, di sini memang butuh sekali bagaimana kita yang memang ada untuk mendampingi pasangan kita, seberapa kuat kita bisa menghadapi ini. Nanti mungkin saya akan melanjutkan, tetapi ini menjadi poin penting bahwa salah satu dari kita sebagai pendukung dari orang yang sedang sakit, itu perlu sekali kita belajar dari pengalaman, dari situasi sulit untuk kita bisa keluar dari situasi itu dan membantu orang yang kita sedang dampingi. Jadi resilience itu adalah, atau daya tahan atau ketahanan mental adalah ibarat bola yang ketika kita lemparkan ke tanah, dia akan mental kembali ke atas. Nah, saat manusia atau seseorang sedang dalam kondisi fisik, psikis, sosial ekonomi, maupun spiritualnya terpuruk, namun dengan resiliensi, dengan ketahanan mental, mereka akan berhasil bangkit. Nah, kata kuncinya adalah belajar untuk akan berhasil bangkit. Nah, berarti ada upaya, ada satu cara bagaimana kita bisa belajar untuk berusaha untuk bisa bangkit. Nah, ketahanan mental sendiri, di sini kita tahu bahwa artinya adalah the ability to be happy. Itu dari Ackerman, after something difficult has happened. Jadi satu kemampuan. Di sini kita tahu bahwa setiap orang punya kemampuan untuk bisa lebih senang, lebih bahagia, lebih ceria. Jadi sebenarnya punya itu. Ya, setelah kita memang menghadapi situasi-situasi yang sulit bagi kita. Jadi Tuhan tuh adil, sehingga dia tidak akan melihat atau memberikan kita sisi-sisi buruk, tetapi dia juga memang memberikan kepada kita sisi-sisi positif yang kita sebenarnya miliki. Seperti itu. Nah, sedangkan McCabe mengatakan bahwa ketahanan mental adalah kemampuan seseorang untuk kembali pulih. Mungkin kata kunci juga di situ, kembali pulih atau recovery, dari satu keadaan yang menekan atau adverse condition, dan kemudian mampu beradaptasi serta bertahan dari kondisi tersebut.
Nah, di sini kita lihat memang kembali pulih ya. Artinya paling tidak ada, kalau saya biasanya di Rumah Sakit Darmais, di instalasi rehabilitasi medik, tugas di instalasi itu adalah bagaimana kami membantu pasien-pasien mandiri, kemudian bagaimana membantu pasien-pasien untuk kembali berfungsi, baik itu secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual, untuk mereka bisa kembali dalam aktivitas sehari-hari. Fungsinya bisa dioptimalkan, seperti itu. Nah, di sini juga seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini, dan dari keadaan menekan, kemudian mampu beradaptasi serta bertahan dari kondisi tersebut. Ini baik. Nah, sebagai pasien-pasien, dan juga tadi Bu Linda sudah menceritakan bagaimana ketika awal terdiagnosis, kemudian bagaimana menjalankan proses treatment yang lumayan berat, tetapi dikatakan tadi bahwa yang terpenting bagaimana saya bisa kembali dengan keluarga saya. Bagaimana saya bisa diberikan oleh Tuhan itu satu kesempatan untuk tetap bisa berproses dalam kehidupan ini. Rupanya memang ada banyak hal yang bisa saja ya kita sebagai seseorang yang memang mengalami kehidupan ini, ada saja ya proses-proses yang bisa kita alami, tapi itu membentuk ketahanan mental kita akan jauh lebih kuat. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin saja lebih ringan dari apa yang kita hadapi sebelumnya, itu bisa kita bilang ece-ece, ya kita bisa lewati gitu saja. Gampang itu, karena saya sudah mengalami yang berat seperti itu. Nah, demikian juga faktor yang membentuk ketahanan atau modalitas yang dihadapi oleh pasien-pasien kanker dan penyintas terutama di sini, kita lihat bahwa ada 3 hal di sini. Tentang yang pertama adalah setiap pasien maupun setiap penyintas kanker payudara, dia memiliki yang namanya IM, kekuatan individu. Sejauh mana kekuatan itu dimiliki di dalam diri seseorang, baik itu yang berkaitan dengan empati, dengan kepedulian dia tetap sama, ataupun merasa dia dengan harga diri, dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya, itu akan membuat pasien maupun penyintas kanker payudara akan mengatakan bahwa saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya bangga, saya telah mencapai sampai dengan saat sekarang ini. Nah, ini yang perlu sekali dipertahankan seperti ini. Karena yang terpenting adalah bahwa siapa saya? Siapakah saya? Jadi kalau saya bisa mengatakan begini, misalnya ibu-ibu sekalian mengatakan begini, saya seorang perempuan yang kuat, saya telah menjalani rangkaian pengobatan yang panjang dan melelahkan. Kemudian namun saya bertahan loh, dan mampu melewatinya. Artinya saya bangga dengan diri saya. Tidak semua perempuan bisa menahan nyeri, ataupun ya serasa sakit ketika di kemoterapi. Badan terasa remuk, kita juga mual, bahkan ada beberapa yang muntah, belum lagi menggigil, nah itu semua membuat secara psikis seseorang yang sedang mengalami kemoterapi itu akan mengalami sangat-sangat sensitif dan mudah sekali emosional. Nah, ini artinya pasien-pasien, saya selalu mengatakan pasien-pasien kanker itu istimewa. Kenapa saya katakan demikian? Karena nggak semua orang bisa dalam ambang batas toleransi tertentu, dia bisa menahan yang namanya nyeri, yang namanya rasa sakit. Itu tidak gampang. Tetapi pasien-pasien kanker payudara maupun penyintas yang sudah melewati pengobatan selama ini, belajarlah untuk bisa katakan bahwa saya bangga dengan diri saya. Saya bangga dengan diri saya karena saya telah bisa melewati semua proses sampai dengan saat ini. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang I am. Kemudian yang kedua adalah I have. Nah, I have di sini dukungan secara eksternal ini menjadi penting. Tadi kan memang lebih melihat kekuatan pada diri sendiri. Tetapi kalau I have itu adalah bagaimana kita berhubungan juga atau mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat kita. Yang mungkin paling utama adalah keluarga inti kita. Suami, ataupun mungkin anak, ataupun mungkin dari kakak, adik, nenek, kakek, dan lain sebagainya, dan juga dari teman-teman, para penyintas. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Mungkin kemarin Mbak Eni mengatakan bahwa hari-hari ini karena karena kondisi COVID, sehingga sepertinya
rasanya tuh enak gitu kalau memang bisa datang langsung ke rumah sakit untuk bisa memberikan pendampingan kepada pasien-pasien di rumah sakit Darmais atau rumah sakit RCM ya, ataupun di Gatot Subroto. Tetapi karena kondisi ini yang membuat kita tidak bisa datang dan langsung bisa tatap muka. Jadi kalau kayak begitu kan kadang kita merasa kayaknya kurang puas ya kalau lewat WA gitu atau IG hanya menyampaikan kata-kata dukungan seperti itu. Namun memang inilah yang memang kita sedang hadapi. Artinya berbagai cara kita masih bisa tetap lakukan karena dukungan ini menjadi sangat penting. Dan terutama juga sama komunitas, terutama YKPI. Tadi kita sudah mendengarkan juga bahwa YKPI begitu banyak program, kampanye bagaimana juga untuk pencegahan atau deteksi dini, yang tadi Bu Linda sudah katakan, ini juga menjadi penting. Inilah I have. Dukungan dari eksternal kita menjadi kuat, itu juga menguatkan pasien maupun penyintas kanker payudara selama menjalani proses ini. Dan yang kemudian yang ketiga adalah I can. I can di sini adalah kemampuan interpersonal. Jadi kemampuan bagaimana kita berkomunikasi. Seperti apa sih kira-kira kita bisa membantu memberikan kata-kata dukungan, gitu ya. Tadi kan kita tahu bahwa kita punya sesuatu yang orang lain bisa menguatkan kita. Tetapi kalau I can, itu adalah apa yang bisa saya lakukan. Ya, jadi kita bisa menguatkan pasien dengan kata-kata dukungan, memberikan semangat, membantu pasien untuk misalnya mengurusannya BPJS-nya misalnya, ataupun mengambil atau membantu banyak hal, mungkin memberikan satu jalan, oh seperti ini kalau kita misalnya ingin mendapatkan solusi untuk bisa mendapatkan jejaring, misalnya ke YKPI seperti itu. Nanti di sana akan difasilitasi dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal ini yang memang kita butuhkan saat ini dan itu ada pada pasien maupun penyintas kanker payudara. Jadi disinilah letaknya di mana setiap kita perlu mengoptimalkan ketiga hal ini yang kita miliki. Nah, bisa saja kita mampu berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Saya bisa nih, tetapi tidak kalau kita nggak punya hubungan dekat dengan orang lain, dan tidak dapat mencintai orang lain, yang kita memang tadi memiliki satu rasa empati, IM, kita nggak bisa dikatakan bahwa kita resilience, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa memang, tapi saya rasa ini penting sekali karena setiap pasien memiliki ini. Apalagi penyintas kanker payudara, itu luar biasa. Optimalkan saja supaya ini bisa menjadi bantuan kita untuk ketika teman-teman sedang mengalami masa-masa pandemi ini, kita yang bisa membantu mereka sampai sejauh ini. Baik. Nah, baik. Kemudian kita lihat di sini bahwa apa yang harus dilakukan, ini mungkin semacam tips, mungkin saya hanya sederhanakan saja, bahwa kita perlu tadi bertahan. Kita perlu bertahan dalam masa-masa pandemi COVID ini. Yang pertama adalah memang kita memiliki efikasi diri yang baik, makin meyakinkan atau kita yakinkan diri kita bahwa kita mempunyai kemampuan untuk menghadapi situasi sulit. Dan sudah ada pengalaman bahwa setiap masing-masing para penyintas sudah mengalami itu, sudah melewati masa-masa sulit, dan makin kuatkan dengan kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki. Tadi kan saya katakan bahwa I am adalah siapa saya, coba makin kenal diri kita, terutama kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki. Ini menjadi sangat utama atau menjadi sangat hal yang penting sekali untuk kita makin mengenal. Mungkin dengan kejadian-kejadian pandemi COVID ini, kita akan makin merenung dan kemudian makin tahu hal-hal apa yang saya belum optimalkan. Nah, ini waktunya. Efikasi diri itu adalah keyakinan diri terhadap kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Ini satu tips untuk kita tetap bisa bertahan di masa-masa pandemi ini. Nah, misalnya, contoh misalnya, kalau misalnya selama ini kita rupanya belum tahu gitu bahwa kita ini sebenarnya bisa menulis buku, misalnya. Ya, selama ini banyak sekali yang memang ingin kita lakukan untuk kita bisa menuangkan berbagai pengalaman-pengalaman selama proses pengobatan. Nah, tetapi bagaimana caranya? Saya memang melihat bahwa ada salah satu pasien kami yang memang akhirnya dia katakan, ini waktu di mana saya harus menulis. Dan rupanya supporting system yang dia dapatkan dari istri, atau dari anak dan suami,
itu akan membuat dia makin kuat menghadapi proses dengan semua modalitas pengobatan, baik itu radioterapi atau terapi, radiasi, kemudian kemoterapi maupun operasi. Nah, itu akhirnya dia membuat dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Ternyata ketika dia menulis itu bagus sekali. Dan itu menjadi satu buku yang memang bisa jadi testimoni. Nah, ini kan dalam kondisi seperti ini kan kita bisa banyak punya imajinasi, kita punya banyak kreativitas yang kita bisa saja coba buat itu dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Nah, ini akan sangat baik sekali berguna ketika tulisan-tulisan tadi bisa dibukukan dalam satu buku saku kecil dan kemudian bisa dibagikan kepada teman-teman kita yang saat ini sedang ada dirawat di rumah sakit yang ada saat ini. Baik. Yang kedua, regulasi emosi. Emosi ini memang penting sekali untuk kita bisa melatih. Ekspresikan saja emosi kita, baik negatif maupun positif, itu merupakan hal yang sehat sebenarnya Bapak Ibu. Betul, itu ada sesuatu yang sehat. Jadi kalau memang kita hanya pendam, kita hanya biarkan itu terlalu kita simpan seperti itu ya, itu lama-lama memang ada efeknya bahwa satu saat mungkin hanya pemicu kecil itu akan keluar sebagai satu bentuk yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan buat diri kita, terutama buat fisik kita. Nah, jadi ekspresikan saja emosi-emosi itu, baik negatif maupun positif. Nah, itu sehat sebenarnya. Itu sesuatu yang sehat dan konstruktif. Asalkan dilakukan dengan tepat ya, asalkan dilakukan dengan tepat. Dan kepada siapa kita bisa menyampaikan itu. Gitu juga ya, jadi kita juga perlu cari orang yang kira-kira ketika kita menyampaikan atau meluapkan emosi kita, atau menyampaikan sesuatu yang merupakan satu kondisi yang tidak menyenangkan dengan diri kita cari orang yang kira-kira bisa mendengarkan, kemudian bisa memberikan support bagi kita. Jadi pada saat yang tepat. Karena kestabilan emosi terbentuk karena adanya dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman dekat, dukungan dari komunitas. Ini dapat menimbulkan satu resilience. Jadi nggak salah ya ketika kita menangis, nggak salah. Jadi jangan dibilang kalau tuh nangis, jangan nangis. Hanya masalah kecil aja kok nangis sih? Biarkan saja. Itu semacam ekspresi, itu semacam satu katarsis emosional yang memang harus keluar, sehingga orang akan merasa lega. Dan mungkin orang lain juga akan tahu untuk bagaimana dia memberikan kata-kata dukungan, motivasi atau semangat kepada seseorang yang tadi sedang sedih seperti itu. Jadi latihlah diri Anda untuk tetap tenang. Nah, di sini selain tadi mengekspresikan emosi, kita belajar untuk tenang, meskipun di bawah tekanan. Tenang ini mungkin saya lebih mengartikan tentang pikiran, tentang mind. Karena orang banyak kan memang berpikir ya, berpikir boleh ya, berpikir tuh kita memang untuk mencari solusi, kita harus berpikir keras terhadap masalah yang kita alami. Tetapi yang namanya di sini belajar atau melatih untuk tenang itu mind kita, bukan thinking, tapi mind. Jadi kalau kita bisa berpikir, bisa tenang dan fokus gitu ya, itu akan sangat membantu emosi kita bisa diregulasi dengan lebih baik gitu ya. Nah, di sini dikatakan tetap tenang atau belajar tenang, karena begini Bapak Ibu sekalian, banyak ya yang kadang-kadang perintil-perintil, masalah-masalah kecil, kita kok bawa masuk semua ke pikiran kita. Yang seharusnya itu saat kita sedang dirawat atau saat kita sedang memang menjalani proses treatment di rumah, sebenarnya kita memang perlu fokus untuk apa yang saat ini sedang kita jalani dulu, gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan, bagaimana dengan nanti kalau misalnya saya sakit seperti ini, siapa sih yang kerja? Nanti bagaimana masa depan ke depan anak-anak misalnya. Kemudian tuh gimana? Mungkin kalau kita masih bisa didiskusikan. Tapi kalau sampai berpikir tentang iya ya, itu udah dibayar belum rekening listrik, udah dibayar belum misalnya rekening telepon dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya coba belajar untuk membuat simple atau sederhana kita punya pikiran, sehingga itu membuat kita bisa lebih calm, karena Reiswitz dan Sete bilang bahwa calming atau menjadi tenang itu menjadi hal yang sangat baik sekali untuk kita bisa meregulasi emosi kita. Ini juga salah satu untuk kita bisa bertahan dalam masa pandemi ini. Dan kemudian yang ketiga adalah pengendalian impuls. Impuls ini merupakan keinginan
kita ingin apa, dorongan, niat, macam-macam. Ya, kadang-kadang keinginan kan berbeda dengan kebutuhan ya, tetapi kadang-kadang kita banyak sekali keinginan kita. Ya, nah di sini kita belajar mengendalikan keinginan-keinginan itu sebelum kita membuat satu keputusan. Kira-kira seperti apa sih? Memang kadang banyak sekali orang-orang yang menginginkan untuk adanya perubahan sikap dari seseorang atau siapa. Tapi kadang-kala kan memang kita lihat bahwa itu tidak mudah, itu perlu proses, tetapi bagaimana kita tetap bisa berinteraksi secara baik dengan orang tersebut sehingga kita tidak merasa tersakiti. Nah, jadi kalau memang kita juga dalam, apalagi kita terutama dalam hubungan suami istri ini menjadi penting ya Bapak Ibu, karena kesepakatan itu menjadi hal utama juga bagi apapun keputusan yang akan diambil. Jadi ini yang kita perlu selaraskan. Jadi antara keinginan-keinginan kita, apa yang kita inginkan, coba diselaraskan dengan pasangan kita. Atau mungkin anak-anak juga ya, itu juga kita perlu belajar selaraskan antara anak-anak dengan orang tuanya. Seperti itu. Jadi kita perlu supaya dalam mengambil satu keputusan untuk apapun yang kita sedang hadapi itu menjadi baik. Nah, tetap optimis ini juga hal yang biasa kita juga alami, penting karena berpikir dan berpandangan positif tentang sesulit apapun kondisi kita akan tetap harus belajar untuk optimis. Optimis adalah memiliki harapan pada masa depan. Tadi Bu Linda bilang bahwa sampai sejauh mana Tuhan masih memberikan kesempatan. Jadi kita memang harus menaruh. Jadi ibaratnya gini ya, ketika kita terdiagnosis kanker, kemudian ada proses ya, selanjutnya untuk treatment, jadi seperti itu. Kemudian kita memang belajar untuk membuat satu yang namanya goals di sini atau outcome. Nah, selama proses ini memang banyak sekali stresor atau sumber-sumber stres yang tidak enak, internal maupun eksternal. Tapi tadi saya katakan bahwa yang 3 poin tadi ya tentang I am, I have, I can, kita punya coping sebenarnya. Kita punya kemampuan untuk bisa mengatasi berbagai macam stresor. Seperti itu ya. Nah, itu sebabnya kenapa kita belajar untuk memiliki satu harapan, tetap optimis di proses ini. Sampai outcome. Outcome-nya apa? Survivor. Outcome-nya apa? Umur panjang, dan lain sebagainya. Kita belajar dari anak kecil seperti ini, yang memang pernah dia kena kanker darah ya, atau leukemia, dan saat ini dia sudah bertahan cukup lama ya, Bapak Ibu, sekitar dia kena 12 tahun usianya, sekarang umurnya sekitar 32-33, berarti 20 tahun yang lalu. Dan saat ini dia menjadi salah satu karyawan di rumah sakit kami, Darmais, dan menjadi juga duta untuk para kanker anak-anak yang leukemia, seperti itu. Apa yang terjadi dengan dia ketika dia dirawat waktu umur 12 tahun, ketika dia kena ALL, leukemia, dia selalu bilang gini, saya mau sekolah. Itu tanpa disadari bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang memang berkaitan dengan tadi, apa yang dia akan ingin capai. Dia memiliki harapan untuk masa depan. Saya mau sekolah. Jadi ketika dia berpikir seperti itu, atau dia mempunyai satu cara seperti itu, atau berpikir seperti itu membuat ketika dia menjalani kemoterapi, dan menjalani berbagai treatment yang dijalankan, itu tidak membuat dia menjadi susah. Nah, berarti kita belajar dari anak-anak kecil. Anak kecil memang kadang melepaskan semua. Tadi saya bilang mind, belajar untuk dia tidak di situ terganggu, tetapi dia memang hanya melihat bahwa saya ingin mau tadi sekolah. Saya ingin mau tetap sekolah. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, dia bagus sekali kondisinya. Paling hanya sekitar berapa bulan sekali harus memeriksakan trombosit, leukosit, dan eritrositnya, dan juga HB-nya untuk mengevaluasi kondisi darahnya. Tetapi dia tetap bertahan sampai 20 tahun, sampai saat ini. Itu ada di rumah sakit kanker Darmais. Nah, jadi di situ memiliki harapan masa depan. Sehingga kita bisa mengontrol arah hidup kita seperti apa. Itu butuh optimisme. Itu butuh optimis untuk lebih sehat secara fisik, sehingga kita akan lebih secara mental kita juga sehat. Yang kelima tadi sudah berkali-kali Ibu Linda katakan tentang empati. Empati adalah bagaimana kita belajar untuk memang bukan saja memahami ya. Kadang-kadang kan kita bilang bahwa kita kayaknya kasihan nih sama orang itu. Nah, kalau cuma batas kasihan itu sebenarnya masih pity ya. Pity gitu ya.
Atau kita perasaan kita kayaknya kita membuat orang lain lebih baik dan lebih bahagia gitu. Hanya perasaan, tapi tidak ada action. Itu mungkin masih simpati. Tapi empati itu kemampuan untuk memahami makna dari perasaan orang lain, kemudian mengkomunikasikan perasaan itu kepada orang tersebut. Jadi ada satu tindakan. Ya, tidak sampai hanya memahami, tetapi dia belajar untuk bisa mengkomunikasikan itu. Mungkin dia juga bertindak untuk sesuatu untuk membantu orang itu. Nah, itu empati. Nah, kita butuh sekali untuk kita bisa tanggap untuk hal itu. Memang kita semua belajar ya, merespon kondisi orang lain. Karena kita aja lagi sakit nih, kita aja lagi nggak enak nih, gitu ya. Macam-macam persoalan yang timbul di benak kita, ataupun dalam kesalahan kita, bagaimana saya bisa membantu orang lain. Tetapi justru pada saat kita masih punya rasa tanggap terhadap teman-teman kita, para pasien, maupun para penyintas lainnya yang mungkin saat ini kondisinya sedang drop begitu. Nah, ini kita penting sekali untuk kita bisa memahami, memaknai perasaan orang itu dan memang mengkomunikasikan, melakukan sesuatu buat orang tersebut. Nah, yang keenam adalah memperkuat relasi. Relasi di sini tingkatkan kedekatan kita terhadap terutama dengan keluarga kita. Jadi support system menjadi sangat berarti karena ini akan memperkuat juga mental kita. Karena terus terang saja ketika kita baru buka mata gitu ya, entah itu dirawat atau sedang dirawat atau di rumah, kita akan berhadapan dengan orang-orang terdekat yaitu keluarga kita. Jadi kadang-kadang kita kecarian juga gitu, kalau memang tiba-tiba kita buka mata nggak ada siapa, mungkin kita butuh ada suami kita atau mungkin anak kita, itu menjadi satu support system yang sangat utama, dukungan yang penting secara sosial maupun secara emosional, sehingga ini akan memperkuat relasi kita. Dan teman-teman penting ya, komunitas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saat ini gimana caranya? Itu tadi, pakai virtual, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom seperti ini, kita masih bisa berelasi satu sama lainnya dan saling menguatkan satu sama lainnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini hal yang juga kita tahu bahwa kebiasaan baru, tadi Ibu Linda sudah katakan bahwa kita tetap mempertahankan protokol kesehatan ya. Tadi juga saya baru mendapatkan semacam satu kayak poster begitu tentang bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru di kantor seperti itu ya. Jadi memang ada banyak hal selain memang kita tahu bahwa kita harus cuci tangan, kita harus menjaga jarak, kita harus tetap pakai masker seperti itu. Nah, di sini menjadi hal yang kita perlu pikirkan bahwa tadi saya katakan daya lentur atau bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang baru, kondisi yang baru, ini betul-betul kita harus masuk. Di sini saya katakan bahwa drowning or swimming. Drowning ketika kita ini kayak lagi dicemplungin ya. Ini situasi pandemi COVID nih, kita lagi dicemplungin. Plus kita kayak dicemplungin di satu kolam gitu. Nah, di situ kita tenggelamkah atau kita berenang? Kita mau tenggelam atau kita berenang? Seseorang yang bisa mempunyai adaptasi atau cara menyesuaikan dengan kondisi baru dengan cepat, itu dia akan survive karena dia berenang. Tetapi bagi beberapa yang memang merasa ya udah seperti ini kok kondisinya, saya nggak mau ini deh, ya udah deh gini aja. Kayaknya pusing ya memikirkan ini semua. Kok saya tambah sakit? Kok saya jadi seperti ini? Nah, itu akhirnya dia akan tadi tenggelam, drowning. Ya, jadi kita tadi katakan bahwa daya lentur ini penting untuk kita tahu bahwa kita bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Baik. Ini yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita bisa memelihara. Tadi kan kita sudah tahu bahwa cara-cara untuk kita bisa tetap bertahan. Tapi bagaimana memelihara? Ini masalah maintenance itu susah ya. Untuk bisa misalnya satu alat gitu, kalau memang tetap bisa dipakai puluhan tahun, itu kan kita bagaimana memaintenance itu ya. Bagaimana supaya tetap bisa berjalan dengan baik bisa alat tersebut. Misalnya komputer kita lah seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya saya dapat ini dari Seoul Psychological Center. Ini bagus banget gitu ya menurut saya. Ini kita kan katakan bahwa
kita juga perlu memiliki 7 vaksin kesehatan mental. Tadi baru saya dengar dari satu berita bahwa uji coba dari vaksin, uji klinis dari vaksin COVID yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran di Bandung, Unpad, itu berhasil sukses. Dan kemungkinan besar bulan Januari tahun depan sudah mulai running untuk bisa diberikan kepada masyarakat luas. Nah, kita juga belajar di sini bahwa kita juga punya 7 vaksin kesehatan mental, gitu ya. Yang pertama adalah encouragement, motivasi. Saya kembali bicara sama diri sendiri, self to yourself, saya mampu nggak sih mengendalikan emosi saya ketika memang stres itu sedang terjadi sama saya. Padahal kan kita tahu stres itu sesuatu hal yang normal. Semua mengalami stres, semua mengalami ketakutan, semua mengalami sesuatu hal yang menekan. Karena bukan Anda saja sebagai pasien maupun penyintas kanker, tapi kita semua, mau tua, muda, anak-anak semuanya sama, gitu ya. Tapi bagaimana saya mampu mengendalikan emosi saya? Saya juga perlu berhati-hati, tapi catatannya adalah saya juga perlu berhati-hati, namun tidak harus berlebihan kekhawatiran saya. Nah, ini yang berlebihan ini yang harus direduksi, harus dikurangi. Karena kalau terlalu memang perlu hati-hati karena kita harus protokol kesehatan harus betul-betul ketat, kita patuhi, tapi jangan terlalu khawatir berlebihan ketika kita berada di luar rumah. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, positivity. Jadi berbuat hal-hal yang positif. Jadi di sini kita nggak apa-apa ya, kira-kira kalau kita cuma sepele, hal kecil, saya ingin mengirim WA, saya ingin mengirim melalui IG saya untuk memberikan dukungan kepada teman-teman saya yang sedang sakit misalnya. Nggak apa-apa, walaupun itu cuma hal kecil, hal sepele, tapi lakukan itu. Itu hal positif loh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sehingga itu akan membantu orang-orang di sekitar Anda untuk mereka juga bisa bersama-sama Anda bisa menghadapi kondisi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah mempraktekkan. Ini kembali lagi ke masalah protokol kesehatan. Jadi tetap pakai masker di luar rumah, menjaga jarak ya, rajin mencuci tangan di bawah air mengalir, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir 20 detik, begitu ya. Kemudian menghindari kerumunan orang banyak. Ini menjadi hal poin penting. Kami juga di Darmais saat ini untuk di kantor, kami kalau masuk kerja, kita harus membuka semua, pakaian kita diganti dengan pakaian yang ada, baraskot, ataupun juga ada beberapa yang pakai ini asmat. Kemudian kita harus mengganti semua, kemudian kita bekerja. Pakai handskun, pakai masker, face shield, semua lengkap. Nah, setelah kita selesai bersentuhan dengan pasien atau melayani pasien, kita harus mengganti semua itu. Ada beberapa teman-teman yang harus mandi di kantor ya, dan mereka merasa lebih enak, baru mereka mengganti lagi pakaian itu dengan pakaian rumah, untuk mereka kembali ke rumah. Jadi ini praktis atau mempraktikkan, ini juga merupakan satu cara untuk kita memaintain, kita punya ketahanan mental kita. Yang keempat adalah knowledge, adalah pengetahuan. Di sini kita lihat bahwa jangan sampai ya kita tertipu dengan berbagai macam berita-berita palsu, rumors, atau hoax. Carilah informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi gitu ya. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, itu dikatakan bahwa Darmais, Rumah Sakit Darmais tidak lagi dulu untuk mau memberikan pelayanan katanya. Padahal kita memang terbuka sudah sejak bulan Juni akhir ya, Maret, April, Mei. Kami Mei akhir sudah mulai membuka layanan, bukan saja yang dibatasi tadi. Jadi hal ini memang perlu konfirmasi ke sumber yang dapat dipercaya. Jadi kita punya knowledge-ment, seleksi dalam menerima informasi, sehingga itu tidak membuat kita menjadi takut atau cemas menghadapi berbagai hal yang bisa saja sumbernya dari berita tersebut. Yang kelima, information. Di sini kita tahu bahwa kalau kita mungkin mengalami, entah keluarga Anda sedang mengalami gejala-gejala yang terkait mungkin dengan COVID, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi tempat-tempat atau rumah sakit yang adalah pusat rujukan, gitu ya, ataupun klinik-klinik, puskesmas juga ada beberapa untuk memang memeriksakan diri. Ini information ini menjadi penting ya. Jadi yang penting menghubungi, sehingga kita tidak akan terlambat ketika kita misalnya sudah sakit seperti itu, kemudian kita kurang cepat mendapatkan penanganan dan akhirnya mungkin saja bisa membuat kita kondisi fisik kita
makin tidak enak begitu ya. Yang keenam adalah hope, harapan. Nah, di sini kita tahu bahwa walaupun membutuhkan waktu yang lama ya, ini sudah 4,5 mungkin masuk 5 bulan, kita semua sama-sama tetap bisa punya optimisme, berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya Bapak Ibu, dan ada obatnya gitu, atau vaksin yang nanti bisa ditemukan. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Jadi kita punya hope, apapun itu kita punya hope. Yang terakhir adalah balance atau keseimbangan. Coba jaga keseimbangan pikiran. Ini kembali lagi saya seperti tadi awal, saya sudah sampaikan bahwa betapa pentingnya mind kita. Kita belajar untuk bisa lebih tenang, karena dengan tenang kita bisa berpikir lebih baik, lebih positif, untuk kita juga bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi coba juga balancing atau seimbangkan emosi kita dan pikiran kita, gitu ya, atau fisik kita dengan psikis kita, dan juga kita mau rileks kah atau kita tetap cemas, takut kalau terjadi sesuatu. Karena kalau terlalu banyak cemas juga akhirnya tadi ya mempengaruhi beberapa hormon yang tidak begitu menguntungkan di dalam tubuh kita, yang bisa saja menurunkan sistem imun kita. Jadi kalau itu tidak begitu menguntungkan, kita berpikir ulang, kita mau tetap cemas kah atau kita mau lebih rileks, lebih santai. Cobalah bertemu dengan beberapa orang, teman-teman yang bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita senang, atau bisa membuat kita happy. Ini yang harus dipertahankan. Ini maintenance di situ. Kita belajar untuk tetap rileks. Nah, keluarga dan pekerjaan juga ini perlu balancing. Artinya keluarga juga menjadi porsi yang sangat perlu diperhatikan. Tetapi kita juga perlu mencari nafkah bagi teman-teman, ibu-ibu yang saat ini juga masih sebagai survivor sedang bekerja. Ini coba balancing ini juga dengan kondisi keluarga, sehingga antara keluarga dan pekerjaan itu menjadi seirama. Kira-kira seperti itu. Nah, ini semua adalah vaksin kesehatan mental menjadi satu cara atau strategi bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan mental kita, atau mental kita lebih kuat ketika kita menghadapi pandemi COVID. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan bisa mendengarkan bersama-sama. Saya kembalikan kepada Ibu Eni, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly atas paparannya yang begitu runut dan jelas. Mulai dari isu selama pandemi, permasalahan yang ada, hingga apa yang harus dilakukan pasien dan penyintas kanker payudara selama COVID-19, yang hingga kini penyebarannya masih terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Terima kasih juga untuk tips-tipsnya ya Ibu. Bagi sahabat Pitaping yang baru bergabung, saya informasikan bahwa webinar seri ke-9 ini juga disiarkan langsung di live Instagram IG Stories YKPI @YKPI_Pitaping. Jadi, jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis melalui chat IG Stories. Jangan lupa follow Instagram IG YKPI_Pitaping. Oke, baik. Sekarang kita langsung menuju pertanyaan pertama. Sudah ada yang raise hand. Ibu Rima Fajar Rusdianto, ini dari Myanmar, Bu Nelly. Oh, dari Myanmar, halo, Ya, dari Myanmar. Silakan Ibu Rima. Ibu Rima, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Ibu Rima. terima kasih ya. Alhamdulillah, Ibu. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Kami dari penghubung IKKT untuk negara Myanmar menindaklanjuti penjelasan dari Ibu Nelly, cara mengatasi atau cara beradaptasi yang cepat bagi penderita kanker di masa pandemi COVID-19. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Rima. Ya, Siap, karena Ibu. yang ya tadi saya katakan bahwa memang betapa pentingnya untuk kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang saat ini. Dan yang paling utama adalah ketika kita belajar untuk bisa patuh terhadap apapun yang sudah diterapkan, terutama di Indonesia ya, di Myanmar mungkin sama ya. Semua ini menjadi protokol yang sudah mendunia atau internasional.
bahwa protokol kesehatan itu ketika kita bisa jalani, itu juga salah satu bagaimana kita cara untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, yang kedua adalah masalah yang berkaitan dengan virtual, masalah berkaitan dengan kita physical distancing. Nah, jadi di sini kan biasanya kita memang tadi tatap muka, kita bersama-sama, kita bisa bertemu satu sama lain, tetapi saat ini kita memang harus pakai online. Nah, bagaimana kita meningkatkan? Jadi kemampuan daripada kita punya masalah berkaitan dengan IT, ini juga menjadi penting. Sehingga kita bisa masuk untuk mengetahui bukan saja memang kita ketemu dengan teman-teman dalam bentuk meeting, di Zoom meeting misalnya, atau Google Meet, tapi mungkin ada hal-hal lain, informasi yang kita bisa dapatkan melalui internet, melalui online, seperti itu. Jadi ini juga memang bisa. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan misalnya kalau memang kita mempunyai masalah-masalah berkaitan dengan psikologis, dengan kesedihan, kemudian dengan mungkin lagi cemas atau takut seperti itu ya. Nah, cobalah berbagi. Tadi saya katakan cobalah berbagi dengan orang-orang yang dapat dipercaya, orang terdekat yang dapat dipercaya, sehingga itu akan membuat kita juga bisa lebih lega. Nah, itu bisa memakai tadi kembali pakai medsos. Tapi tolong ya ibu-ibu sekalian, medsos kita misalnya WA atau IG tidak untuk menyampaikan, kita harus lihat ada don't dan do ya, ada yang bisa kita kerjakan, ada juga tidak boleh, atau kita coba hindari, bukan tidak boleh. Nah, hal-hal yang mungkin terlalu banyak yang sepertinya malah membuat mungkin 1-2 orang bisa merasa senang membaca apa yang kita tulis di dalam WA, tetapi ada mungkin juga sebagian orang tidak begitu menyukai itu. Nah, jadi mungkin bisa lebih enak kalau memang kita bisa saja sifatnya lebih langsung kepada orang yang kita anggap, jadi bukan di grup seperti itu, untuk kita mendapatkan support. Kita mendapatkan itu support untuk dukungan secara emosional maupun sosial dari teman-teman kita. Itu yang ketiga. Jadi ini juga coba diperbanyak seperti itu sehingga kita juga akan banyak tahu tentang informasi tadi saya katakan, maupun kita mendapat dukungan juga untuk memenuhi kebutuhan afeksi kita, kebutuhan kesehatan mental kita, seperti itu. Dan yang selanjutnya, kalau ada memang juga rasanya sulit ya untuk mau bicara dengan yang lainnya, kayaknya saya lebih banyak menarik diri gitu, lebih banyak saya di rumah aja. Paling tidak sedikit banyaknya coba dengan keluarga, dengan suami, dengan pasangan, atau dengan siapapun. Nah, hal-hal inilah akhirnya membuat kita bisa lentur, kita bisa cepat beradaptasi dengan kondisi yang saat ini sedang kita alami. Jadi, kita juga tidak salah dalam menerima apapun informasi yang mungkin kita tahu, tetapi itu mungkin saja belum terkonfirmasi, tapi ada pihak-pihak lain yang bisa membantu kita untuk kita mendapatkan itu lebih akurat. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya 7 vaksin tadi sebenarnya sudah mencakup bagaimana kita bisa beradaptasi secara cepat, Bu Rima, untuk menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Rima? Sudah cukup jelas ya? Oke. Untuk pertanyaan raise hand selanjutnya, silahkan bersiap diri kepada Ibu Heni Rosita. Namun, sementara Ibu Heni mempersiapkan diri, kita ada pertanyaan di chat box nih, Bu Nelly. Yeah. Ini dari Ibu Angelika Dwi Susanti. Dokter, saya sudah mastektomi yang sebelah kanan. Sudah kemo dan sudah radiasi. Saya mengambil obat setiap bulan ke rumah sakit lewat BPJS. Dan setiap pulang selalu merasa pusing. Apakah itu disebabkan karena ketakutan akan tertular COVID-19? Bagaimana caranya agar saya baik-baik saja? Berjemur, apakah dapat membuat ketahanan mental? Terima kasih. Ini rasanya pertanyaan yang mewakili banyak orang nih, Dok. Silakan Bu Nelly. Ibu Heni, ya Ibu Heni. Bu Heni tadi ya? Ibu Heni. Bukan, Bu Heninya bersiap. Sementara Bu siapa tadi? Siapa? Angelicia Dwi Susanti. Angelika, ya Bu Angelika. Bu Angelika dari chat ya. Iya, dari Bu Angelika. Ya, memang mungkin bukan saja bagi Ibu Angelika yang mengalami perasaan-perasaan seperti itu, Bu. Ketika
hanya mungkin hanya karena datang ke rumah sakit saja pun kadang-kadang udah mulai was-was gitu. Apalagi memang sudah masuk di area rumah sakit, kemudian juga ya kita memang semua ada di benak kita bahwa rumah sakit juga saat ini rentan terhadap paparan daripada COVID-19. Kita harus akui itu, kita harus sama-sama akui itu. Namun ketika ibu datang ke rumah sakit hanya untuk mengambil obat dan sebagainya, cobalah tetap menjaga tadi protokol kesehatan. Ibu bisa pakai face shield, ibu bisa pakai masker, kemudian mungkin juga pakai handskun, sehingga atau mungkin bisa pakai baju berlapis, Bu, gitu ya. Nanti kalau setelah selesai dari rumah sakit, kemudian ibu bisa lepaskan itu, masukkan di dalam tas ibu, baru ibu pakai baju yang tadi, yang sebelumnya. Nah, itu baru itu. Dan itu juga mungkin mengurangi rasa takut. Karena memang semua orang, di benak orang semua adalah masuk rumah sakit bisa saja terpapar COVID. Tetapi apakah demikian? Itu lagi pertanyaannya kan. Ketika kita tetap menjaga atau waspada terhadap berhati-hati tadi saya katakan ya, jadi tidak hanya sekedar kita masuk aja atau pergi saja tanpa ada satu APD. Nah ini akan sangat berisiko. Tetapi ketika kita betul-betul mematuhi semua protokol kesehatan, insya Allah atau puji Tuhan Bu Angelika tidak akan terjadi sesuatu bahwa ibu terpapar COVID gitu ya. Jadi kalau memang sampai di rumah juga ibu nggak merasakan adanya gejala-gejala atau apapun yang terkait dengan, berarti ibu dalam keadaan sehat sampai dengan di rumah. Kira-kira seperti itu, Bu Angelika. Terima kasih. Oh, satu lagi berjemur ya. Berjemur apakah tadi berjemur? Apa tadi Bu Eni? Berjemur? Oh, menguatkan kesehatan mental kita, seperti itu ya. Sebenarnya ini sebenarnya bukan kapasitas saya ya untuk bicara menjawab tentang berjemur seperti itu. Tetapi paling tidak berjemur salah satu memang untuk membuat kita punya daya tahan tubuh kita bisa lebih kuat, bisa lebih optimal. Karena memang sinar matahari atau ultraviolet itu sangat menguatkan tubuh kita juga seperti itu. Tapi kan kita tahu bahwa ketika fisik kita kuat, kita juga akan mental kita juga akan kuat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly. Selanjutnya kita menuju kepada resen Ibu Heni Rosita. Silakan Ibu Heni. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Bu Nelly, ya. Ibu Eni, Bu Linda. Selamat pagi Mbak Heni. Pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Angelika tadi. Saya kan harusnya memang kontrol rutin evaluasi ke Darmatis itu bulan April, jadi sudah per 6 bulan. Tapi karena ya itu tadi masih takut, karena di samping saya kanker kan saya komorbid ada hipertensi dan jantungnya juga bermasalah. Jadi sampai saat ini saya belum berani ke RSKD. Jadi menurut Ibu gimana ini? Apakah saya tetap berangkat? Apa saya tunda lagi? Karena terus terang saya jadi beban pikiran juga memang. Di satu sisi saya takut tertular, di satu sisi saya khawatir dengan kondisi kanker saya begitu, Bu. Ya. Mungkin itu ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, Bu Eni, ini menjadi dilema ya buat Ibu Eni. Memang di satu sisi kita tetap harus secara periodik gitu ya, secara berkala memeriksakan kondisi kesehatan kita. Jadi ini kembali lagi bagaimana Ibu membuat satu perjanjian dengan dokter Ibu sendiri, dengan DPJP-nya, batas waktu kapan Ibu memang harus ke rumah sakit. Nah, sebenarnya Ibu Eni nggak perlu khawatir karena kalau memang Ibu akan ke rumah sakit kanker darmais, kita juga ada screening di bawah ya, seperti itu. Jadi selain screening yang akan dilakukan untuk ada beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu Bu Eni, di samping itu juga memang akan dilihat kelengkapan daripada protokol kesehatan atau APD yang Ibu kenakan, seperti itu. Jadi sejauh Ibu memang tadi patuh terhadap apa yang memang kita perlu waspadai terhadap diri kita dengan memakai APD, nah itu akan sangat-sangat membantu kita untuk kita bisa
datang ke rumah sakit dan bisa memeriksakan atau mengevaluasi kondisi daripada kita punya kesehatan. Seperti itu, Bu. Jadi sejauh Ibu yakin sama diri Ibu juga bahwa saya datang ini memang untuk berobat. Saya datang ini kan untuk memang mendapatkan lagi untuk misalnya pemeriksaan laboratorium, nanti sejauh mana saya punya perkembangan kondisi saya, dan kemudian tindakan-tindakan medis apa lagi yang akan saya jalani selanjutnya, dan itu kan Ibu harus berkonsultasi dengan dokternya. Dan dokter biasanya memang membuat satu jadwal atau perjanjian kapan. Jadi datang saja, Bu. Sejauh juga dokter meyakinkan Ibu, datang saja. Seperti itu. Yang penting Ibu tadi memakai APD yang memang Ibu merasa yakin bahwa itu bisa membuat Ibu tetap terlindung sampai dengan Ibu kembali setelah pemeriksaan dari rumah sakit ke rumah. Kira-kira seperti itu, Bu. Mudah-mudahan itu tidak membuat Ibu lagi takut. Jadi memang belajar untuk juga melepaskan pelan-pelan bahwa saya datang ke rumah sakit untuk saya berobat, untuk saya mengetahui sejauh mana kondisi saya dan harus mendapatkan follow up atau tindak lanjut dari pengobatan yang saya jalani. Itu Bu Beni. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Nelly, terima kasih Mbak Heni, jelas ya Mbak. Ya. Kita lanjut lagi kepada raise hand ya dengan Ibu Lili dari Kendari. Silakan Bu Lili dari Kendari. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, Bu Lili, apa kabar? Ya. Ya, iya. Ini langsung saja Bu, saya ini orang pasien juga yang udah lebih dari 10 tahun. Apa kurang jelas? Apa Bu? Saya kurang jelas, Bu. Ibu seorang? Itu seorang pasien dari masih kurang jelas Bu. Masih jelas? Halo? Halo Ibu? Halo? Sepertinya, maaf Bu Lili, sepertinya kurang jelas. Oke, sementara itu kita beralih kepada chatbox. Ini ada pertanyaan menarik. Bu Nelly, di sini ada pertanyaan dari Ibu Atta. Ibu? Maaf. Oke. Oh, ini Ibu. Di sini ada pertanyaan dari Bu Atta. Sementara ini ada pertanyaan dari Bu Atta dari chatbox. Bu Nelly, kadang beradaptasi atau swimming malah menjadi denial atau mengabaikan situasi, pura-pura tidak terjadi. Beradaptasi yang sehat itu. Terima kasih. Silakan Bu. Jadi tadi apa? Swimming ya? Swimming. Oh, swimming tadi ya? Oh iya. Jadi malah denial. Ya, jadi denial ya. Kembali lagi bahwa kita sebenarnya reaksi-reaksi emosional yang sedang ditampilkan, kira-kira kita di fase mana begitu ya. Memang kalau memang masih merasa bahwa ya sepertinya kok ini bukan saya gitu ya, sepertinya ini saya tidak lagi mengalami itu, misalnya mengalami satu kondisi yang terburuk begitu ya, atau bisa saja mungkin kita sedang tidak merasa kita seolah-olah kayaknya kuat, tetapi sebenarnya kita sedang kalut seperti itu. Nah, lebih baik Bu Atta, kita coba memvalidasi, kita coba melihat kembali, kita sedang lebih baik jujur gitu dengan diri sendiri, kita sedang menampilkan reaksi emosional yang seperti apa. Kalau kita memang dalam kondisi ini akan terus merasa ketakutan, misalnya ini bicara tentang emosi negatif, satu takut ya, ketakutan terus seperti itu. Jadi kalau memang dibilang tadi ya coba aja keluar rumah gitu kan, yang penting tetap kontrol ininya kita kan, protokol kesehatan. Karena kan kita juga sebagai makhluk sosial kita harus keluar rumah kan, seperti itu. Tapi kita kembali lagi tadi yang seperti dikatakan Ibu Lili, kita kayaknya dilema gitu kan, Bu Heni tadi, kita dilema karena kita juga merasa kalau keluar kita akan bisa saja terpapar. Nah, kembalikan lagi kepada diri kita, misalnya saya takut kenapa nih? Jadi perlukah saya ada orang lain yang bisa menolong saya untuk saya bisa merasa yakin bahwa saya bisa keluar dari ketakutan saya.
gitu. Jadi itu dulu deh. Jadi ini yang kadang-kala memang membuat proses ini tidak gampang, prosesnya tidak sebentar, prosesnya tidak mudah. Jadi perlu waktu memang. Nah, biasanya begini, Ibu Atta, saya tuh selalu memang membantu pasien-pasien saya yang kalau kita bicara tentang ketakutan aja. Misalnya satu contoh, misalnya ada pasien yang saat dia harus pulang, gitu ya, ke rumah dan memang sudah stabil kondisinya, pulang dulu untuk nanti kembali lagi dirawat begitu. Karena kita juga ada keterbatasan dengan plafon dari BPJS. Nah itu kadang-kadang mengatakan bahwa memang saya mau pulang ke rumah, saya rindu anak saya, gitu ya. Apalagi kan program untuk misalnya radiasinya 2 minggu kemudian, jadi kan lebih baik pulang dulu. Nah tetapi waktu dia memikirkan tentang mau pulang ke rumah, dia berpikir lagi tentang, aduh jangan-jangan di rumah saya kejam, seperti itu. So jadi bagaimana ini, gitu kan? Nah jadi biasanya saya membantu pasien-pasien saya untuk mencoba mengidentifikasi dia di area mana masalah yang sedang dihadapi. Apakah lebih kepada pemikiran dia, kognitif dia, atau dia di area emosinya kah? Atau dia sedang bermasalah dengan masalah perilaku, tindakan, atau dia di fisiknya. Itu yang kita harus lihat 4 area itu. Nah, kalau kayak tadi pasien saya itu lebih banyak memang dia merasa bahwa dia akan kejam. Jadi itu kita coba identifikasi dia ada di area kognitifnya, pikirannya. Saya kejam, kalau saya di rumah, saya pulang, saya pasti kejam. Nah, ini yang harus dibantu supaya pasien akan betul-betul memahami bahwa kalau dokter sudah berencana untuk memulangkan dia ke rumah, berarti itu kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang masak. Pertimbangan-pertimbangan secara medis. Bahwa ada obat yang tetap akan mengcover dia, membantu dia untuk memaintain supaya dia tidak mengalami kejang itu. Ya. Nah, jadi kan kembali lagi bahwa ini perlu kerjasama antara pasien, keluarga, dan kita. Dengan kita tim, ataupun tim dokter juga di rumah sakit. Nah, sehingga ketika dia pulang, itu dengan sudah ada pertimbangan. Nah, apakah memang benar-benar jadi kejang? Belum tahu. Ya kan, karena dia berpikir, saya kejang. Padahal dia mau pengen ke rumah, kangen dengan anaknya. Ingin cepat-cepat ketemu anaknya. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa ini menjadi dilematis. Nah, kalau seperti itu, kita coba bantu dia bahwa kalau ibu memang memikirkan tentang akan bakal terjadi ini, coba pikirkan kembali. Apakah benar seperti itu? Nah, biasanya, ini saya harus sampaikan seperti ini, saya biasa memberikan ilustrasi begini. Ada misalnya 2 karyawan A dan B pergi ke satu tempat, ada kantor mereka di satu tempat company tertentu misalnya X. Nah, dua-duanya hanya beda beberapa blok rumahnya. Nah, A dan B lihat sama-sama ke jendela, keluar, bahwa di luar itu mendung. Nah, sama-sama di pikiran A dan B bahwa ini akan terjadi atau akan turun hujan. Betul, betul sekali, itu akan turun hujan. Tetapi kita lihat kemudian B langsung bertindak, langsung mengantisipasi, dia mandi dan dia langsung persiapan payung untuk berangkat ke kantor. Tetapi A, dia tetap di rumah, karena dia mulai berpikir bahwa ini bukan hanya hujan, tapi nanti mungkin mendungnya akan makin gelap, makin hitam, dan pasti ini akan hujan besar. Kalau cuma sama hujan besar, waduh, mungkin masih oke lah. Tetapi kalau hujan kemudian ada geledek, nah kalau saya berangkat ke kantor, saya bisa saja nanti terkena geledek. Bisa terjadi sesuatu dong yang fatal sama saya. Itu pikiran A. Akhirnya A tetap berada di rumah. Memang benar, dia di rumah, dia aman. Dan akhirnya si B berangkat ke kantor. Sampai di kantor, dia juga lihat bahwa si A kok nggak sampai di kantor. Ternyata waktu ditanya, A bilang, kan memang hujan besar. Saya sampai kok, kata B. Kata B ya, saya sampai kok di kantor. Terus A bilang, enggak, itu kan hujan. Belum lagi kan itu tadi hitam sekali dan ada geledek dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang dipikirkan oleh A, dia mencoba untuk mengembangkan kekhawatirannya, mengembangkan ketakutannya. Jadi kebanyakan orang pada umumnya berpikir seperti B, bahwa dengan memakai payung sampai ke tujuan. Dan konsekuensi negatifnya apa yang dialami oleh A? A, satu, dia akan absen. Absen itu akhirnya mengurangi gajinya. Ada pemotongan gaji. Ya kan, benar kan Ibu-Ibu?
Dan yang kedua adalah ada target yang harus capai hari itu untuk diselesaikan bersama B, ternyata dia tidak selesaikan. Berarti ada penumpukan tugas yang dia harus kerjakan lagi berlebihan bebannya keesokan harinya. Jadi ada konsekuensi negatif. Di satu sisi betul dia aman, sepertinya itu membuat dia ketakutannya juga bisa tidak terjadi sama dia. Tapi di lain sisi dia mengalami yang namanya tadi ada konsekuensi negatif. Nah, ini saya mau tanya sama Ibu Atta. Ibu Atta ada di A atau di B? Itu lagi. Nah, kalau kita belajar untuk bisa tadi melakukan sesuatu dan coba berpikir yang sederhana saja, bahwa kita memang jangan terlalu jauh gitu loh. Yang saat ini saja. Nah, itu akan membantu kita untuk kita melakukan ada tindakan. Berangkat sampai ke kantor. Nah, itu yang tadi saya bilang ada 4 area. Jadi kalau memang saya kejang, saya akan kejang, maka itu mempengaruhi emosi dia, mempengaruhi juga akhirnya dia nggak mau pulang ke rumah. Padahal waktunya sudah harus pulang ke rumah. Karena dokter sudah mengatakan bahwa dia bisa pulang. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nelly. Kita coba kembali kepada raise hand tadi dengan Ibu Lili. Kita coba lagi ya Bu Lili, silakan. Bu Lili dari Kendari. Ya, Ya, terima dari kasih. Selamat siang Bu Eni dan Bu Nelly. Ya, selamat siang Bu Lili. Iya, gini Bu, saya juga seorang penderita kanker payudara. Dan ini yang menjadi pertanyaan saya gini Bu, bagaimana menguatkan mental keluarga, anak-anak saya terutama, keluarga saya, ibu dan saudara-saudara saya. Kadang-kadang kita itu sudah berusaha untuk menguatkan mental kita. Tapi kadang-kadang ya itu, mereka itu sedih, kok kenapa jadi begini, dan sebagainya. Padahal saya sudah ungkapkan bahwa ini bukan suatu kejadian yang luar biasa ya, karena saya optimis bahwa sembuh, dan ini hal yang mungkin anugerah buat saya. Kayak begitu. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Bu, agar supaya saya bisa memberikan penguatan untuk bahwa memberikan penjelasan kepada mereka supaya tidak terlalu memikirkan yang artinya pasti ketika kena ini endingnya pasti tidak bagus seperti itu Bu. Jadi apa yang saya lakukan Bu, yang harus saya lakukan agar supaya keluarga saya tetap menjaga mungkin maksudnya untuk supaya tetap kuat menghadapi hal seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, yang mungkin pertama adalah bagaimana sikap Ibu terutama dalam aktivitas sehari-hari Ibu. Jadi kalau sampai dengan saat ini Ibu tetap melakukan aktivitas Ibu sebagai peran sebagai istri gitu ya, peran sebagai ibu gitu ya. Mungkin Ibu juga bekerja, mungkin juga Ibu bekerja. Ya, saya bekerja ya. Bukan bekerja. Nah, itu peran-peran ini yang memang perlu terus Ibu optimalkan. Artinya sampaikan kepada suami maupun anak-anak, sampai sejauh ini kan saya masih bisa bekerja. Sampai sejauh ini saya masih bisa melakukan aktivitas saya sebagai ibu maupun sebagai istri di rumah. Jadi apa yang berubah dari saya? Katakan seperti itu. Apa yang berubah dari saya? Saya masih tetap menjalankan seperti rutinitas saya sehari-hari. Seperti itu ya Bu Lili. Jadi itu akan meyakinkan anak. Kemudian yang kedua, coba tetap ceria gitu ya. Karena ketika kita menunjukkan, mengekspresikan wajah kita, mungkin saat memang ada saat tertentu kita juga lagi mungkin sedih ya, kelihatan ekspresi ini. Nah itu akan berimpact juga kepada anak-anak kita. Jadi mereka tuh ingin sekali melihat bahwa mamanya akan terus bisa tersenyum gitu, mamanya akan bisa seperti ibu biasa sebelum ibu sakit, seperti itu. Sehingga ini akan membuat atau berpengaruh sekali terhadap kondisi mental anak-anak kita. Apalagi sekarang kan mungkin anak-anak lagi di rumah ya Bu, ini waktu terbaik. Lagi di rumah kan. Daerah Bu, anak-anak lagi luar daerah. Oh gitu ya. Iya, jadi mereka agak ketakutan. Karena di luar daerah ya, bukan sama-sama di rumah ya. Padahal kalau di rumah memang enak sekali untuk membangun quality of time gitu ya, kualitas waktu-waktu berkualitas bersama anak dan suami. Nah di daerah ya itu mungkin bisa Ibu secara cukup rutin, mungkin seminggu berapa kali untuk melakukan seperti ini Bu. Ada mungkin bikin Zoom meeting keluarga seperti itu ya, atau WA grup gitu keluarga untuk terus menyampaikan update terakhir gitu dari Ibu, update kondisi Ibu seperti ini. Saya baik. Nah, bila perlu memang harus kelihatan juga Bu foto Ibu gitu loh. Ya itu harus diekspresi atau mungkin bisa juga video call juga akan kelihatan langsung ya.
Seperti itu, bahwa mereka akhirnya merasa yakin, merasa tenang ketika dia lihat mamanya betul-betul sangat ekspresif, sangat terlihat dari wajahnya. Seperti Ibu sekarang tersenyum seperti ini, Bu Lili, pertahankan. Oh, syukur. Iya, terima kasih Bu Eni. Ya, karena apa yang Ibu akan berikan itu akan berpengaruh kepada anak-anak Ibu. Oh, iya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Lili. Terima kasih. Salam sehat ya, Bu Lili. Ya. Salam sehat, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili dari Kendari. Bu Nelly, ini ada pertanyaan lanjutan. Ini pertanyaan dari Instagram Live, karena kita juga ada live-nya di Instagram, webinar hari ini. Saya pernah baca di artikel website YKPI, Bu Nelly bilang kita jangan menanyakan apa kabar pada pasien. Apa yang harus saya lakukan untuk mendampingi istri sebagai ekspresi sayang, menanyakan kondisi istri tanpa menyinggung? Apa yang harus saya lakukan untuk tidak emosi? Ini dari Ali di Jakarta. Bapak Silakan, Ali ya? Ya, Bapak Ali. Bapak Ali ya. Ya, Bapak Ali, selamat siang Bapak Ali dari melalui IG. Ya, saya mengatakan bahwa memang ketika kita berhadapan atau mendampingi pasien-pasien kanker, terutama kita baru saja mengenal pasien itu, memang kita belajar untuk menghindari kata-kata apa kabar. Karena kita belum kenal. Jadi kita harus membangun dulu yang namanya rapport ya, membangun satu atau menjalin hubungan dulu. Mungkin pertemuan kedua kita bisa mengatakan itu, gitu ya. Bukan berarti sama sekali tidak boleh mengatakan apa kabar ya Pak Ali, gitu. Nah, di sini Pak Ali apalagi terhadap istri. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman kembali lihat tadi saya katakan perlu lihat situasinya seperti apa, kondisi emosi saat itu dari ibu seperti apa. Jadi Bapak bisa lihat, Pak Ali bisa lihat dari ekspresi wajah ibu. Jadi kalau ibu ketika itu lagi terlihat lagi berbina-bina senang begitu ya, seperti itu, nah itu Bapak bisa sih mungkin bilang, oh kabar kamu kayaknya hari ini, seperti itu ya, kabar kamu kayaknya hari ini lebih ini ya, kamu lebih ceria, kamu kayaknya lebih senang hari ini, kamu lebih happy, terlihat dari wajah kamu. Itu boleh Pak, apalagi Bapak sebagai seorang suami yang memang perlu memberikan support kepada istri. Jadi ini kan suami istri kan sudah membangun satu rumah tangga sekian tahun lamanya, sehingga Bapak justru jauh lebih tahu tentang bagaimana memberikan pendekatan atau pendampingan juga kepada istri Bapak. Nah, tetapi bagi teman-teman yang lain, tadi saya katakan bahwa kalau kita memberikan pendampingan kepada pasien yang baru saja kita kenal, tolong hindari kata-kata apa kabar. Karena itu akan membuat dia merasa bahwa, loh, kok kamu kan belum kenal sama saya, kan baru datang. Saya juga nggak tahu tujuan kamu datang untuk ketemu saya untuk apa. Kok bisa bilang sih saya apa kabar? Emang tahu kabar saya sedang apa? Emang tahu saya saat ini lagi nyeri? Emang tahu ketika saat itu saya lagi mungkin lagi demam dan sebagainya. Gitu ya. Nah, karena kita sendiri belum bisa memahami atau mengetahui sejauh mana kondisi daripada pasien itu. Tapi kalau mungkin sudah pertemuan kedua, pertemuan ketiga, boleh dikatakan seperti itu. Tapi memang sebenarnya sih lebih enak kalau kita ketemu lagi, ya kita coba bilang, pagi ini bagaimana keadaan Bapak, gitu. Atau keadaan Ibu seperti apa hari ini. Itu setelah kita sudah kenal. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Pak Ali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada resen ya, Bu. Ini ada Marina Sinaga untuk resen. Silakan Ibu Marina untuk resen. Oke. Ya, Ibu Marina. Di unmute dulu ya, Bu. Maaf. Speakernya di unmute, Bu. Bu Marina, maaf, speakernya di-unmute dulu. Halo, Bu Marina. Oke, kayaknya ada sedikit gangguan. Oh ya, silakan Bu Marina. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bu Marina. Salam kenal, saya Marina Sinaga, Ketua Positi Chandra Kirana, Ranting Kecamatan Seberang, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat, Ibu. Kabupaten paling ujung Kalimantan Barat. Ya, salam sehat ya Kalimantan Barat ya. Terima kasih, salam sehat Ibu. Untuk kami di kecamatan ini zonanya puji Tuhan hijau Ibu. Saya bersyukur bisa bergabung di Google Meet Zoom ini. Materinya sangat bermanfaat, bahkan sharing-sharing yang didapatkan juga sangat bermanfaat. Kami dapat share dari ketua cabang kami, Ibu Reta Basyarudin. Ini puji Tuhan anggota saya sehat semua Ibu, cuma ilmu-ilmunya ini akan saya sharingkan di pertemuan Persipaktika Chandra Kirana kami nanti. Saya punya salah satu anggota jemaat gereja saja ketika saya berada di Sanggau itu, salah satu payudaranya sudah diangkat Ibu. Tadi Ibu mengatakan kepada saya, bahwa kepada kami semua, bahwa jangan pernah mengatakan apa kabar kepada dia. Jujur saya merasa bersalah karena saya sering menanyakan apa kabar dengan dia Ibu. Seperti itu, maaf saya bukan masker biar lebih jelas Bu. Jadi dia bilang sehat selalu, dan puji Tuhan saat ini juga setelah beberapa kali kemo selama 3 bulan, dia sudah normal dan kembali pelayanan aktif di gereja. Apakah saya harus melakukan rekonsiliasi terhadap dia? Karena saya terlanjur sering berkata kepadanya apa kabar, seperti itu Ibu. Ya. Ya, Bu Marina Sinaga, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, Ibu. Ya, cukup jelas kan suara saya? Cukup jelas di tempat Cukup Ibu. Cukup jelas ya. Ya, Bu Marina, tadi saya katakan bahwa kalau memang kita belum mengenal benar dengan pasien, gitu ya, apalagi kita juga tidak tahu kondisinya seperti apa dari pasien kita, gitu ya. Sebaiknya memang kita hindari kata-kata apa kabar. Kenapa demikian? Karena kata-kata apa kabar itu sepertinya dia akan sangat tidak begitu nyaman kalau dia sendiri sebenarnya juga belum saat itu mungkin dia lagi tidak nyaman, tidak enak. Dia akan sangat merasa bahwa kok ditanyakan tentang kabar saya. Mungkin lebih baik kita menyampaikan bahwa selamat pagi, kemudian kita bisa saja mengatakan tujuan kita hari ini. Mungkin bisa saja kita bilang kita datang untuk mau datang menjenguk, mau datang untuk memberikan kata-kata kekuatan, ya seperti itu. Itu akan sangat memberikan dia satu reaksi atau satu respon yang lebih terbuka dibandingkan kata-kata apa kabar. Karena bisa saja kabar hari itu, bisa pagi itu, dengan yang mungkin baru saja beberapa jam yang lalu berbeda. Karena kondisi-kondisi pasien kan secara fluktuatif akan sangat beragam ya. Kadang-kadang mungkin dia saat itu sedang nyaman, lagi enak semuanya kondisinya, tetapi bisa dalam beberapa jam kemudian dia lagi sedang betul-betul kesakitan, atau dia lagi betul-betul dalam kondisi yang mungkin pikirannya agak karut seperti itu. Nah, jadi kenapa tadi saya katakan coba hindari dulu kata apa kabar, kalau bisa diminimalisir kata-kata itu, dengan lebih baik kita mengatakan selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore kepada pasien kita, walaupun sudah kenal ya. Kemudian kita katakan bahwa hari ini saya datang ingin mengunjungi, ingin memberikan support, ingin memberikan kata-kata dukungan. Seperti itu saja. Nah, jadi juga kita harus melihat lagi Bu Marina bahwa apakah respon dari keluarga yang memang dari yang si sakit ini juga memang memberikan respon yang positif sama kita. Jadi kalau memang saat itu mungkin pasien terbuka, pasien mau menerima kehadiran kita untuk kita memberikan kata-kata dukungan atau motivasi atau semangat, tapi ketika keluarga mungkin saat itu terlihat juga dari wajahnya sepertinya kelihatan bahwa dia tidak ada wajah yang tersenyum atau apa menyambut kita. Nah, ini juga kita harus melihat kembali. Jadi kalau bisa antara pasien dan keluarganya saat memang mereka benar-benar memberikan ekspresi wajah yang sepertinya menyambut kita baru bisa masuk untuk bisa memberikan pendampingan kepada pasien tersebut. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelly. Jelas ya Mbak Marina? Kita lanjut kepada pertanyaan di chat box dari Ibu Fitriani Armin. Saya sudah menyelesaikan tahapan pengobatan lebih kurang 9 tahun yang lalu. Namun rasa takut cemas masih ada.
bagaimana kiatnya bagaimana kiatnya mengabaikan rasa ini sehingga kesannya tidak menghantui diri sendiri. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih untuk Ibu Fitriani, Armin. Memang kita sebagai individu atau sebagai manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya khawatir, rasa takut, atau ada was-was terhadap yang bakal terjadi, gitu ya, tentang diri kita. Nah, apalagi kita tahu bahwa banyak sekali di benak daripada pasien maupun penyintas kanker payudara bahwa kondisi sakit ini atau terdiagnosis sakit ini akan cukup panjang. Nah, memang ini perlu sekali kita punya cara bagaimana supaya kita bisa lebih memelihara cara berpikir kita atau pikiran kita untuk bisa lebih mengatasi semua itu. Nah, cemas itu kan adalah kita sepertinya khawatir dengan sesuatu yang bakal terjadi. Tapi kembali lagi, Bu Fitriani, kita coba lihat kembali apakah memang ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi kita atau kondisi Ibu saat ini. Kalau selama 9 tahun Ibu sudah melewati perjalanan yang panjang, pakailah pengalaman-pengalaman Ibu Fitriani, bagaimana Ibu begitu kuat dan tangguh menjalani proses itu. Pakai pengalaman itu dan masukkan itu atau membantu Ibu untuk Ibu bisa bicara sama diri sendiri. Ternyata saya kuat kok. 9 tahun ini saya sudah melewatinya, itu luar biasa loh, Bu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin saja tidak seperti Ibu sampai Ibu bisa bertahan 9 tahun. Pakai pengalaman itu. Hal-hal mana? Tadi saya katakan kan di paparan saya bahwa penting sekali kita mengenal diri kita, mengenal kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki untuk kita bisa tetap bisa bertahan, gitu ya. Jadi itu mengalahkan tadi kecemasan. Nah, yang bicara tentang kecemasan itu bicara tentang apa yang ada di mindset kita. Jadi kalau kita selalu berpikir negatif, bakal terjadi sesuatu, nah itu akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bisa mencoba belajar mengubah sedikit saja untuk bilang bahwa apakah memang benar ya nanti suatu waktu mungkin saya akan terjadi seperti ini atau tiba-tiba saya ini. Ya semua orang juga sama, Bu. Mungkin malam ini saja saya nih. Malam ini saya sekarang lagi bicara. Malam ini mungkin saya lebih duluan dari Ibu Fitriani untuk berpulang. Gitu kan? Jadi who knows, siapa yang tahu tentang hal itu. Jadi gitu. Jadi mungkin lebih baik adalah bagaimana kita menyimbangkan pikiran kita supaya lebih positif untuk memikirkan yang di sini dan sekarang. Saya selalu mengatakan here and now, di sini dan sekarang. Jadi kalau kita bicara here and now, kita coba belajar untuk tidak memikirkan jauh ke depan. Karena kita coba cukupkan dulu atau menyelesaikan dulu apa yang saat ini kita sedang kerjakan. Dan kita sedang berproses untuk sekarang dan di sini. Seperti itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Instagram Live. Bagaimana rilis kebencian terpendam, perasaan tak berguna, dan sakit hati agar tidak mengganggu pengobatan? Karena saya harus menghadapi kanker seorang diri. Ini dari Kiki77 dari Instagram. Silakan Bu Nelly. Ya, Mbak Kiki, ya saya memberikan dukungan support buat Mbak Kiki. Memang tidak enak, gitu ya Mbak Kiki, mengalami kondisi seperti yang Mbak Kiki alami saat ini. Namun tadi saya katakan bahwa ada yang kita sebut bahwa kita punya dukungan secara eksternal, ya, orang-orang lain yang bisa membantu kita, memberikan kita motivasi, memberikan kita dukungan penuh secara sosial maupun secara emosional, seperti itu. Nah, namun memang tadi dikatakan bahwa bagaimana kalau memang masih ada di dalam diri saya itu rasa sakit hati, rasa sepertinya saya belum bisa memaafkan orang lain, sepertinya sulit bisa memaafkan. Mungkin bukan saja orang lain, tetapi mungkin diri kita sendiri. Nah, jadi di sini yang paling utama adalah coba temukan seorang profesional yang Mbak Kiki bisa merasa bahwa ketika datang ke orang tersebut, itu bisa membantu melalui yang namanya konseling atau psikoterapi. Jadi ada hal-hal yang mungkin saja perlu diurai, perlu dibantu untuk kita temukan
di sini permasalahannya. Sehingga ketika ditemukan permasalahan itu, kita belajar untuk bagaimana menyelesaikan itu. Biasanya memang beberapa pasien yang datang ke tempat saya, itu saya hanya membantu saja untuk mendirect dia untuk kira-kira dia menemukan permasalahannya. Jadi kalau memang dia harus menyelesaikan, dia menyelesaikan. Dengan orang siapa dia pernah bermasalah. Bagaimana memang belajar dengan berbesar hati untuk bisa akhirnya melepaskan rasa maaf kepada orang tersebut. Sehingga kan kalau kita misalnya ada sesuatu yang tadi saya katakan bahwa kalau kita menyimpan itu, tidak diekspresikan, baik emosi negatif maupun emosi positif, ini sesuatu yang lainnya membuat kita jadinya tidak enak, tidak nyaman. Karena satu saat ada saja pemicu-pemicu atau trigger yang muncul, itu akhirnya kita kok tiba-tiba tidak terkontrol, kok emosi kita meledak-ledak. Emosi kita kayaknya nggak bisa kita atasi gitu. Sepertinya kok saya jadi begini ya. Padahal kok, jadi ada orang lain melihat, kok kamu jadi seperti itu ya? Kok hal kecil aja kok kamu bisa sampai seperti itu? Nah, itu karena tadi, ada hal-hal yang mungkin belum dirilis, belum unfinished bisnisnya, belum diselesaikan. Temukanlah seorang profesional, apakah itu psikiater atau psikolog, yang bisa membantu Mbak Kiki untuk tadi menyelesaikan rasa sakit hati, rasa ketidakpuasan, kebencian kepada orang lain. Jadi forgiveness therapy ini menjadi hal penting mungkin buat Mbak Kiki, sehingga Mbak Kiki bisa berdamai nantinya dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi sakitnya, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan Tuhan. Ini akan membuat Mbak Kiki bisa lepas dari semuanya itu dan akan bisa membantu Mbak Kiki untuk bisa memelihara ketahanan mental menghadapi hari-hari berikutnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly atas penjelasannya. Bu Nelly, sayang sekali kita sudah di penghujung waktu. Menarik sekali pemaparannya. Kita harus mengakhiri sesi tanya-jawab ini. Mohon maaf ya, Bu. Mohon maaf juga untuk kepada Ibu dan Bapak yang bertanya dan belum mendapat kesempatan. Mohon kiranya Ibu Nelly nanti berkenan menjawab pertanyaan sahabat YKP yang belum terjawab di webinar ini. Nanti tim admin kami akan mengirim pertanyaan dan seluruh jawaban akan di-share via WhatsApp kepada peserta webinar. Baik, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Nelly. Dengan demikian, usai sudah webinar kanker payudara seri 9. Tentunya banyak sekali informasi penting yang didapat dari Bu Nelly hari ini. Namun sebagai penutup, kita akan kembali kepada Ibu Linda Agung Gumelar, webinar YKPI kita. Silakan kepada Ibu Linda. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Nelly. Ya, menarik Bu sekali Linda. materinya, luar biasa. Ya, Bu Linda. Juga luar biasa Bu Nelly, pesertanya sempat sampai 279 yang hadir. Alhamdulillah. Ada yang nontonnya streaming, jadi rame-rame. Saya kira lebih dari 350 yang hadir. Dari seluruh penjuru, bahkan ada sahabat YKPI dari Jepang, Bu. Oh, dari Jepang ya? Iya, selain tadi dari Myanmar dan sekali, ya. Dan Islamabad ya, juga datang. Terima kasih ya Bu Nelly. Sama-sama Bu Linda. Ada salam dari pembina kami, YKPI pembina kita, Ibu Andi Endiartono Sutarto dan Bu Salam kembali buat Andi, salam hormat Bu Linda. Andi juga maaf nggak bisa hadir Bu pada siang hari ini. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi, para peserta, tadi kita sudah dengar bersama apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nelly, yang saya kira ini sangat bermanfaat dan tentu bukan hanya untuk kita pasien para penyintas kanker payudara, tapi saya kira materi ini juga bermanfaat untuk semua ya, secara psikologi bagaimana menangani masalah-masalah ketahanan mental kita di era pandemi COVID-19. Tapi khusus kepada para penyintas kanker payudara, termasuk saya tentunya Bu Nelly. Tadi Bu Nelly sudah memberi pujian kepada kami, karena kami sudah melampaui batas-batas kemampuan dalam melewati dan menghadapi penyakit yang pernah kami didiagnosa. Saya kurang suka dengan kata-kata penderita kanker, karena itu akan memojokkan kita. Jadi lebih bagus terdiagnosa kanker. Karena kalau penderita, kasihan amat sih, menderita banget. Memang udah sangat sulit, terpuruk, tambah lagi kata-kata menderita. Jadi saya senang Bu Nelly nggak pernah bilang penderita.
Thank you Bu Nelly. Di mana menurut Bu Nelly belum tentu orang lain mampu untuk melewati masa-masa sulit ini, tetapi justru para penyintas kanker ini bisa melalui masa sulit dan berharap supaya bisa juga memberikan manfaat kepada pasien lain. Dan tadi Bu Nelly sempat menyinggung tentang 3 faktor modalitas yang dimiliki, yaitu I am, kemudian I have, dan yang satu lagi I can. Penjelasannya nanti ibu-ibu semua peserta bisa baca dari materi beliau. Dan diberikan juga 7 tips yang dibutuhkan untuk bertahan di masa pandemi yang tadi telah dijelaskan juga. Menarik Ibu tentang 7 tips ini yang menjadi kekuatan kita untuk tetap bertahan di era pandemi COVID-19. Kemudian Ibu bekali lagi dengan 7 vaksin. Jadi kurang apa gitu loh penjelasan hari ini. Ada 7 tips, ada modal, ada 7 tips, ada 7 vaksin. Nanti 1 vaksin lagi mudah-mudahan segera muncul Bu di awal Januari, vaksin untuk COVID-19. Ibu-ibu, ada 7 vaksin untuk kesehatan mental kita. Jika mental kita sehat, tubuh pun menjadi sehat. Jadi ini harus ada keyakinan di dalam diri kita semua, ibu-ibu, dimanapun ibu-ibu berada. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan untuk webinar ke-9. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada seri webinar ke-10, yaitu tanggal 28 Agustus 2020, tetap di hari Jumat, tetapi bukan minggu depan, tetapi tanggal 28. Karena tanggal 21 YKPI ada program sosialisasi untuk mahasiswa, perguruan tinggi dan universitas tentang sosialisasi deteksi dini kanker payudara. Sehingga webinar ke-10 akan ada pada tanggal 28 Agustus 2020 hari Jumat, dengan jam yang sama, dengan topik bagaimana perjalanan COVID-19 dalam tubuh kita. Jadi kita perlu tahu juga tuh si COVID jalan-jalan kemana aja. Jadi ini mungkin sangat menarik dan akan disampaikan oleh Dr. Supriyantoro, spesialis paru, Mars. Jadi silakan ibu-ibu, nanti kami akan kabarkan lebih lanjut lagi.